Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Shalom teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kali ini kami bisa beribadah. Berkati kami ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, meskipun kita masih kecil, kita saksi Kristus. Mari kita hancurkan laskar iblis dengan menyanyikan pujian Laskar Iblis Dihancurkan.
terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mempersembahkan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak Eko. Tapi sebelum itu, kita akan naikkan pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
Salam, selamat pagi adik-adik. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang penuh kekurangan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara di hati adik-adik kami Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kakak akan membaca di ayat yang 11 dan ayat yang ke-12. Adik-adik bisa ikuti dari rumah, demikian kebenaran firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Adik-adik yang terkasih, yang menjadi tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Begitu banyak mujizat Yesus yang lakukan. Ketika Yesus di dunia bersama dengan murid-muridnya dan bersama-sama orang yang hidup sejamannya. Salah satu mujizat itu adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ketika Yesus sedang mengajar, banyak orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Berbondong-bondong begitu banyak orang-orang yang ingin mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dengan begitu banyak orang, maka kesulitan untuk membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang temannya. Mereka kesulitan membawa temannya itu kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka membuka atap dan menurunkan temannya yang lumpuh itu dari atap hingga di hadapan Tuhan Yesus. Boleh kita melihat bagaimana usaha teman-temannya. Dan ketika orang lumpuh itu sampai di hadapan Tuhan Yesus, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, maka ahli Taurat berkata, siapakah dia ini? Dia membenci Allah, dia menghujat Allah. Hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa manusia. Yesus tahu yang dipikirkan ahli Taurat itu. Yesus berkata, mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, sudah diampuni, daripada berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus memberikan kesembuhan bagi pemuda itu. Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita bisa melihat bagaimana pemuda itu bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia bangkit dan berdiri dan ia bisa berjalan. Dan mujizat itu dilihat oleh ahli-ahli Taurat dan semua orang yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka memuliakan Allah. Dan orang-orang itu berkata, hal ini belum pernah kita lihat. Luar biasa Tuhan Yesus. Mereka mengangkat tilam dan keluar dilihat oleh orang-orang banyak. Adik-adik yang terkasih, apa yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Yang pertama, sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Tuhan Yesus sanggup melakukan keajaiban. Apapun yang kita alami saat ini, perkara-perkara yang kita hadapi saat ini, baik itu perkara yang besar, yang mungkin bagi kita itu adalah perkara besar, tetapi bagi Tuhan itu adalah perkara yang kecil. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita tetap belajar percaya Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Kemudian yang kedua, adik-adik, yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan pada hari ini, itu bahwa
Orang yang lumpuh itu adalah orang yang beruntung. Ia memiliki 4 teman yang baik, yang setia, yang membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Mereka berusaha, mereka gigih, harus memanjat ke atap. Membuka atap itu dan menurunkan temannya yang lumpuh itu di hadapan Yesus, sehingga memperoleh kesembuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan, kita juga bisa membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saja cara kita membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus tidak harus seperti di dalam Alkitab ini, adik-adik. Membawa orang yang sakit dengan cara menggotong, tidak. Lalu bagaimana cara kita? Mungkin adik-adik ada yang tahu. Gini adik-adik, mungkin salah satu contohnya seperti ini. Kita boleh mengajak teman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu contohnya. Ayo kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita kebaktian, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita doakan teman-teman kita. Nah, itu adalah cara yang bisa adik-adik lakukan. Yang bisa kita lakukan untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Kemudian poin yang ketiga adik-adik, yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan pada saat ini, yaitu yang mau diajarkan kepada kita adalah seringkali kita tidak menyadari apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita membutuhkan kesembuhan secara jasmani seperti orang lumpuh yang tadi. Setelah ia sampai di hadapan Tuhan Yesus, orang langsung berpikir dia akan disembuhkan. Atau yang orang lumpuh itu mungkin berpikir, aku harus langsung disembuhkan. Ternyata tidak adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan pengampunan. Dan kita juga harus paham bahwa orang lumpuh itu tadi bisa disembuhkan karena ia percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Kita juga sebagai manusia yang kita butuhkan, yang terutama dalam kehidupan kita adalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, tetapi apakah kita sudah yakin telah menerima pengampunan itu dari Tuhan Yesus? Apakah kita sudah benar-benar menjadi anak Tuhan Yesus yang telah percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia, untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita? Ketika kita mau mengimani hal ini, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menerima perkara-perkara yang besar, mukjizat yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, jangan pernah kita takut untuk kita tetap belajar mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita tetap belajar menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tetap berjuang untuk menjadi anak-anak yang taat, yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhanlah kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Sehingga kita tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mereka menguasai firman, mereka belajar firman, tetapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tentunya kita mengenal adik-adik siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita. Ayat hafalan kita pada hari ini, mari kita buka bersama-sama yang tertulis di dalam Yeremia 30 pasal 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Inilah yang menjadi ayat hafalan kita, demikianlah firman Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi lewat pergumulan kehidupan, lewat sakit penyakit, kita imani firman Tuhan. Tuhan akan menolong atas pergumulan kita dan Tuhan akan mengobati luka-luka kita. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja di hati kami,
sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.